Setelah gue potong sisi kiri dan sisi kanan, nah ini jadi faktor penentu. Ada juga gaya rambut yang disconnect, jadi nggak perlu diperhalus area transisi. Hai, perkenalkan, asisten baru gue. Yoi, nggak tuh? Oke, jadi kira-kira Mas Jamet ini bisa auto fuckboy nggak ya rambutnya nanti ya? Pokoknya simak ya, dan let's go! Halo, gue Dedi pakai Y, bukan pakai I. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua di sana? Mudah-mudahan baik-baik aja ya, dan kalian tetap berjaya dan terus berjaya. Oke, jadi di video kali ini gue akan memotong rambut Mas Jamet ini menjadi auto fuckboy. Tapi dengan dibantuin dengan bukan asisten gue. Jadi kakak cantik satu ini adalah pacar dari customer gue yang rambutnya gondrong ini. Tapi ngomong-ngomong, ada nggak sih hubungan gaya rambut dengan karakter seseorang? Menurut gua ada. Ya kalian pasti tahu lah ya, Jamet itu identik dengan rambutnya yang panjang gondrong itu. Kenapa fuckboy nggak bisa diidentikan dengan gaya rambut juga? Ya pastinya bisa dong. Jadi di video kali ini gua akan motongin rambut from Jamet to fuckboy. Itu sih bisa bercandaan gue aja ya. Ya kenapa enggak? Karena gaya rambut bisa menjadi karakter seseorang, bener nggak sih? Tapi soal Jamet dan fuckboy itu hanya semacam kiasan aja ya. Jangan lo terlalu ambil hati ya nggak sih? Karena menurut gue gaya rambut itu bisa jadi karakter seseorang ya. Buktinya Jamet aja identik dengan gondrongnya dan kuncung di atasnya, ya nggak sih? Kenapa fuckboy enggak? Jadi di video kali ini gue akan mencoba kira-kira gaya rambut Jamet itu bisa menjadi auto fuckboy nggak sih? Pokoknya simak ya gimana cara gue potongnya. Jadi di awal tadi gue udah dibantuin dengan pacarnya customer gue kali ini. Dipotong hanya bagian panjangnya aja, dan gue akan nunjukin ke langkah berikutnya. Oke. Mudah-mudahan video ini menjadi seru ya dengan dibantuin kakak yang cantik tadi. Oke, langsung aja gue ceritain langkah-langkahnya. Jadi langkah pertama tadi udah dipendekkan. Jadi awalnya kan gondrong tuh, jadi udah dipendekin. Gue ikat dulu, terus gue potong. Terus lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya gue section teman-teman. Jadi gue bagi rambut bagian atas dan bagian bawah, tapi hanya di satu sisi, di sisi kanan aja. Terus lanjut pakai clipper overcomb. Kenapa pakai clipper overcomb? Karena customer gue kali ini nggak mau rambutnya terlalu pendek atau terlalu tipis bagian sampingnya. Ya wajar lah ya, karena akan ada perubahan drastis nanti dari rambutnya yang gondrong Jamet menjadi a fuckboy. Gak, itu hanya kiasan dari gue aja. Jangan terlalu lo ambil hati ya. Oke. Biar seru ya gak sih? Biar gak monoton. Jadi motong rambut juga bisa berhubungan dengan yang lain-lainnya. Ya, gue sih setuju. Karena gaya rambut itu bisa mengidentikan dengan karakter seseorang. Contohnya tadi Jamet identik dengan rambut yang gondrong dan atasnya, ya kalian tahu lah. Oke. Ya, kita fokus ke motongnya aja ya, ke cara gua potong. Gua hanya motong di sisi samping kanan aja tadi. Jadi gua buat trim hanya pakai teknik clipper overcomb sebagai patokan. Oh, segini loh rambut bagian samping dan belakang panjangnya. Dan lanjut ke bagian atas. Tentu bagian kiri nggak gua tampilkan karena ya stepnya sama aja, tinggal gua section terus gue potong rambut bagian samping dan belakangnya tadi. Oke, dan lanjut sekarang gue motong rambut bagian atasnya teman-teman. Oke, sebelum gue potong, gue section dulu. Tapi sebelum gue section, gue basahin dulu. Tadi gue semprot dan gue section menyilang dari depan ke belakangnya seperti biasa ya. Kalau rambutnya terlalu panjang gini, justru gue nggak pakai jepitan atau nggak gue parting, tapi gue section. Gue motongnya sebelah-sebelah, dari sebelah kiri dulu, terus lanjut ke sebelah kanan, lanjut ke bagian atas. Tapi bagian samping belakangnya belum
selesai ya, belum finish ya, nanti masih gue rapiin karena ini gue lagi buat sketch dulu atau sketsa ya. Kalian tau lah, untuk membuat sebuah karya seni atau contoh gini, patung atau sketsa wajah kan perlu sketsa dulu tuh ya, kayak gitu. Gue motong rambut pun gue buat sketsa dulu, jadi gue rapin dulu bagian samping dan belakang, belum jadi lanjut gue rapin rambut bagian atasnya. Oke, belibet gak sih gue jelasinnya? Mudah-mudahan kalian paham ya. Jadi bagian atas tadi gue section, menyilang dari depan ke belakang. Nah sekarang lanjut ke bagian sisi kiri. Jadi tadi gue mulai dari sisi kanan dulu, sekarang gue mulai dari sisi kiri. Nah gue section menyilang kayak gitu, dari sudut depan ke sudut belakang. Kalian pasti bisa mengerti lah ya. Tadi bagian depan ke belakang, sekarang bagian belakang ke depan. Menyilang, terus gue potong sepanjang baseline yang gue buat di awal tadi pakai teknik clipper overcomb, teman-teman. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Kalau nggak paham, tuliskan aja sih pertanyaan kalian di kolom komentar, ya nggak? Yoi. Ngomong-ngomong, thank you banget udah menyimak video ini sampai di sini, terutama buat teman-teman yang udah gabung mendukung gue sampai di sini. Dan buat teman-teman yang baru gabung di video gue atau di channel gue, tenang, gue tidak perlu mengingatkan kepada kalian untuk mengetik tombol like dan subscribe, karena ya gue yakin kalian pasti paham, ya nggak sih? Jadi nggak perlu gue ingatkan untuk mengetik tombol like dan subscribe. Oke, setelah gue potong sisi kiri dan sisi kanan, nah ini jadi faktor penentu, karena gue kumpulin ke tengah dan gue potong untuk mengontrol panjang sisi kiri dan kanan supaya sama panjang. Seperti itu, mudah sekali dan cepat tentunya. Oke, teman-teman, udah gue potong rambut bagian atas. Tapi gue tadi pakai gunting biasa, jadi gue keringin dulu supaya gue tahu karakter rambut aslinya tuh kayak gimana sih, atau alur rambutnya tuh seperti apa sih, supaya gue bisa memutuskan cocoknya nyisir ke kiri atau ke kanan ya, gitu. Tidak hanya berpatokan dari user-user aja, tapi berpatokan juga dari selera. Biasanya ada kebiasaan tuh nyisir ke kiri, kebiasaan ke kiri, walaupun ngelawan alur rambutnya, tapi dia biasa ke kiri. Kalau dipaksa ke kanan, ya pasti akan ngerasa aneh. Dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku pasti ya, kalau ngelawan alur rambutnya pasti akan susah dirapikan. Kayak gitu teman-teman. Oke, jadi gue keringin dulu setelah gue potong. Setelah ini gue mau ngerapiin apanya ya, bagian samping belakangnya ya. Jadi, nah kalian bisa perhatikan rambut bagian belakangnya belum terlalu rapi. Jadi kali ini akan gue rapiin. Gue mulai pakai guard nomor 2, hanya sedikit, karena gue pengen rambut bagian belakangnya ini ada gradasinya, makanya gue mulai pakai guard nomor 2 sambil ngilangin. Nah ini nih namanya buntut gasir, teman-teman. Entah di daerah mana yang paham kalau di belakangnya ada lancip gitu, namanya buntut gasir. Kira-kira di daerah kalian ada nama lain gak ya yang segitiga lancip di belakang itu? Gue sih sampai saat ini mengenalnya dengan buntut gasir di sebutan daerah gue ya. Mungkin di daerah lain ada sebutan lain. Kalau memang ada, tulisin ya di kolom komentar buat supaya gue bisa menambah wawasan gue, ya nggak sih? Kayak kemarin video fuckboy sebelumnya gue tanya tentang user-user, unyang-unyang, di daerah lain tuh banyak sebutannya. Salah satunya di daerah Tanah Sunda nyebutnya kulincir kalau nggak salah, atau di Malaysia ada yang sebut ubun-ubun, seingat gue ya, atau di Makassar ada yang lain lagi. Wah, ternyata penonton gue sudah banyak. Sudah ada yang di Malaysia, ada yang di Sulawesi, dan di segala penjuru. Terima kasih teman-teman sudah mendukung channel gue ini supaya semakin berflowers. Walaupun gue ngebacot nggak jelas dan sedikit agak lebay. Thank you sudah mendukung
gue sampai di sini. Oke, lanjut aja ke langkah berikutnya. Ya teman-teman, gue lagi pakai teknik clipper overcomb kali ini untuk memperhalus mana aja sih yang masih kurang, mana aja sih masih patah. Yaitu tujuannya gue perhalus aja supaya lebih enak dan lebih smooth antara transisi rambut bawah dan rambut atas. Transisi itu apa sih? Pertemuan ya, area pertemuan rambut atas dan rambut bawah. Di situ ada transisi. Nah biasanya gue perhalus dengan teknik clipper overcomb karena gue pengen buat connecting. Ada juga gaya rambut yang disconnect, jadi nggak perlu diperhalus area transisinya seperti itu. Dan gue lagi buat outline, terus ngebersihin rambut-rambut halus di lehernya. Sudah sedikit menghilang buntut gasirnya. Ingat ya, kalau kalian menyimak sampai di sini, ingat ya, di daerah kalian disebutnya apa sih lancip di belakang itu? Gue sih kenalnya buntut gasir. Karena bagi yang nggak tahu, gasir itu adalah sejenis jangkrik atau serangga ya teman-teman. Dan buntutnya itu ya mirip kayak gitu. Oke, lanjut ke langkah berikutnya. Jadi kali ini gue lagi menipiskan area ujung-ujungnya rambut bagian atas menggunakan gunting sasak. Jadi gue menipiskan ujung-ujungnya menggunakan gunting sasak, atau gue menyasak ujung-ujungnya menggunakan gunting penipis. Aneh ya, bisa dibalik-balik gitu ya. Gue bingung, gunting sasak itu siapa yang memulai sebutan gunting sasak itu ya? Tapi gue nyaman menyebutnya gunting ini gunting sasak. Ya kenapa? Karena pertama kali gue mengenal gunting ini nyebutnya gunting sasak. Udah itu aja. Walaupun ya ada sebutan lain, gunting penipis, thinning scissor, atau blending scissors, atau bead dry bukan kayak gini kayaknya, bukan yang bergerigi, gunting zigzag, ya kayak gitu-gitulah. Ya, gue menipisin rambut bagian atasnya dan bam, selesai. Cepat sekali. Ya iya kan, gue cepet-cepetin. Simple ya teman-teman ya. Pokoknya motongnya pertama, yang penting kita udah tahu tujuannya mau dipotong apa. Nah, kalau udah tahu tujuannya, itu akan lebih mudah kita dalam pengerjaannya. Artinya kita harus punya plan kok. Plan mau dipotong apa, ya udah selesai. Saat mengerjakannya, kita akan lebih mudah dalam langkah-langkahnya. Kayak gitu. Kok gue langsung nyambung ke situ ya? Iya, kesimpulannya seperti itu. Kan tadi dari gondrong. Nah, jadi gini teman-teman, customer gue ini mintanya dia pengen rapi karena seingat gue dia mau ditempatkan di tempat kerja baru yang membutuhkan gaya rambut yang pendek. Sedangkan dia sebetulnya belum pengen pendek-pendek banget sih, tapi kebutuhan yang mengharuskan itu. Nah, pernah gue bilang selera dan kebutuhan itu kadang-kadang tak seiring berjalan ya. Tentang gaya rambut ini, selera lo kadang-kadang kebutuhan lo itu berbeda, tapi kadang-kadang sejalan juga. Nah kayak gitu. Jadi customer gue butuh rambut yang rapi tapi dia nggak mau terlalu pendek. Ya udah, gue putuskan untuk ngetrim aja bagian samping dan belakangnya kayak gitu. Dan ya udah, bagian atasnya tinggal nyesuaiin aja lah. Yang pasti nggak mau terlalu pendek. Alhasil jadilah model rambut ini. Gue sebutnya gaya rambut fuckboy. Yo. Jadi nanti gue kasih judul dari jamet jadi fuckboy gitu ya. From jamet to fuckboy. Tapi ini hanya lucu-lucuan aja ya, jangan lo ambil hati ya. Ntar lo baper lagi dan maki-maki gue di kolom komentar. Oke? Selesai sudah. Bagaimana cara gue menunjukkan cara gue potong rambut yang jamet tadi menjadi auto fuckboy? Kayaknya pamit aja deh. Gue Dedi pakai Y, bukan pakai I. Pamit, sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Mohon maaf kalau memang ada kata-kata gue yang salah dan tidak berkenan. Buat model gue, Bang Iqbal, mohon maaf. Gue hanya sedikit berbicara lebay kali ini. Gue tidak bermaksud
menyinggung lo tentang jamet dan fuckboy, ntar cewek lo marah lagi. Oke. Biar seru aja videonya, ya nggak sih? Tadi udah pamit ya. Mohon maaf kalau memang ada kata-kata gue yang salah dan tidak berkenan. Gue tunggu pertanyaan dan saran kritik dari kalian. Tulis aja di kolom komentar. Apalagi ya? Ya cara ini bukan cara yang terbenar dan terbaik. Gue tidak bermaksud mengajari atau menggurui. Pokoknya terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai di sini. Dan ntar biar gue gak kasih video. Bye.